Baik lagi di Augia Channel. Nah, kali ini kita mau ngapain? Kita mau ngobrol-ngobrol bareng teman gua, Agung Ya, Priana. nama saya Agung Priana, saya kawan dari Augia. Jadi kita tuh tadi ketemu di kecamatan pas kita mau bikin SKCK. Ya. Jadi apa kabar, Gung? Alhamdulillah baik, setelah mungkin beberapa tahun gak ketemu kita. Udah lama ya kita nggak ketemu. Jadi gua tuh selama abis, jadi kita tuh teman SMP. Nah, setelah itu tuh kita beda sekolah, dan gua pun setelah SMK gua pergi ke Jepang, dan kita beda jarak lah, hampir sekitar 3 tahunan. Nah, sekarang tuh kita tuh ketemu lagi, dan ya kayak reuni gitu deh. Nah, kayaknya gue pengen nanya-nanya kabar dan keadaan teman gue ini apa kabar. Jadi dulu tuh dia di SMK Kampak, betul ya? SMK 1 Cibinong. Yang panggilan Kampak kan. Nah, dia tuh setelah lulus itu dia masuk program IPHOLSIM. Ya, betul. Program kuliah dari pabrik. Jadi pabrik. Jadi dia tuh dibiayain kuliah ya sampai D3 dan dapat uang ini juga bulanan. Jadi gimana tuh ceritanya pas mulai dari awal proses seleksinya itu, bisa diceritain? Proses seleksinya sih waktu itu tahun 2015 ya. Awal mula kita bikin lamaran, terus ngumpulin persyaratan, terus dimasukkan ke amplop dan kita kirim ke pos security di PT Holcim. Itu waktu sekitar bulan Februari atau Maret 2015. Nah, selang beberapa minggu ada panggilan tes. Itu untuk tes di bulan April. Yang mana waktu itu saya ingat banget, tesnya itu setelah UN, ujian nasional ya. ujian nasional ya. Itu saya tes teori, itu tes tahap kedua ya. Karena kan tes tahap pertama itu tes administrasi. Iya. Karena kan dari persyaratan yang kita kumpulin itu dicek lagi sama pihak IPHOLSIM-nya. Iya. Jadi apakah sudah memenuhi syarat untuk mengikuti tes atau proses tes selanjutnya gitu. Jadi saya alhamdulillah lolos ke tes teori. Nah, setelah ada tes teori itu apa tuh step selanjutnya? Alhamdulillah lolos juga, lanjut ke tes psikotes. Ya. Waktu itu psikotes seperti biasa sih, tema materi atau soal-soalnya ya pada umumnya psikotes lah. Terus berbarengan dengan tes ini apa tuh, grup. Jadi dalam satu grup kita memecahkan suatu case atau masalah secara berkelompok. Nah, dilihatnya itu siapa yang paling aktif atau yang berikan solusi paling terbaik. Jadi selama ibaratkan pemagangan ya, maksudnya selama program IPHOLSIM itu masih ada tes-tes atau penilaian tertentu dari pihak IPHOLSIM-nya gitu. Terus kalau misalnya fasilitasnya dari IPHOLSIM ini kita dapat apa aja tuh? Untuk fasilitasnya yang pasti kita dapat seragam, karena kan kita kuliah di pabrik, jadi mengikuti standar pabrik yang harus menggunakan seragam. Tapi seragamnya berbeda dengan karyawan dari PT Holcim tersebut. Selain dari seragam juga kita dapat fasilitas lain seperti alat pelindung diri, helm, kacamata, masker, sepatu safety, dan alat pelindung diri lainnya seperti pelindung telinga. Nah, kita tuh pengen tahu nih, apakah di IPHOLSIM itu kita hanya kuliah, apa sehari-harinya kita kerja juga di perusahaan Holcim ini? Bisa dibilang full kuliah. Karena kita dalam 3 tahun full belajar. Tidak ada untuk kerja atau dibayar dari hasil kita kerja. Jadi selama 3 tahun kita belajar kuliah pada umumnya, seperti ada pelajaran
matematika, fisika, agama, PKN, bahasa Inggris. Itu kita belajar sama seperti kuliah biasa, tapi kita prakteknya lebih banyak. Oh, jadi begitu. Jadi IPHOSIM ini program kuliah yang diberikan atau beasiswa yang diberikan kepada siswa SMK tertentu yang terpilih gitu ya, buat mendapatkan biaya dan pendidikan sampai D3. Iya. Nah, Lebih tepatnya mungkin ini program CSR-nya PT Holcim. Jadi hanya untuk masyarakat sekitar atau masyarakat Bogor gitu ya. Oh, tapi di luar juga ada. ada. Karena kan di Cilacap, di Tuban, di Aceh juga ada PT Holcim. Housingnya. Oh, jadi masyarakat tersebut juga bisa mendapatkan peluang beasiswa tersebut. Oh iya ya. Jadi di ada beberapa cabang lagi yang membuka program IPHOSIM itu buat kesempatan teman-teman mendapatkan beasiswa sampai D3 ya. Untuk Agung sendiri nih, setelah D3 apakah ada rencana lagi buat melanjutkan ke S1 gitu? Yang pasti sih keinginan untuk lanjut ada ya. Mungkin untuk waktunya aja sih. Waktunya belum ada gitu ya. Pasti ini ya. Ya, jadi begitulah keterangan teman kita. Jadi teman-teman yang lulus sekolah dan pingin lanjut kuliah itu banyak caranya dan banyak beasiswa dari perusahaan maupun agen-agen tertentu yang memberikan supaya kita kuliah itu mendapatkan kuliah yang gratis bahkan dibayar. Ya, jadi begitulah podcast kita hari ini. Terima kasih buat Agung sudah datang ke sini. Jangan lupa di subscribe, di share dan like channel YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.